Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Safitri dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu injeksi, seperti injeksi IV intravena dan juga injeksi IM intramuskular dan juga injeksi SC yaitu subkutan serta injeksi IC yaitu intrakutan. Nah, saya akan menjelaskan itu keempat injeksi tersebut dan juga saya akan menjelaskan lokasi-lokasi tempat injeksinya. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang injeksi IM yaitu injeksi intramuskular. Nah, jadi injeksi intramuskular yaitu injeksi yang dilakukan untuk mengantarkan suatu zat ke dalam otot dengan tujuan dapat diserap dengan cepat oleh pembuluh darah. Sebagian besar vaksin yang tidak aktif seperti vaksin influenza diberikan dengan cara injeksi intramuskular ini. Lokasi pemberiannya yaitu ada beberapa lokasi pada tubuh kita. Yang pertama itu ada ventrogluteal, kemudian ada lokasi vastus lateralis, kemudian ada lokasi dorsagluteal, kemudian ada lokasi deltoid. Kontraindikasi penggunaan lokasi tertentu yaitu antara lain cedera jaringan dan adanya nodul, bengkak, abses, nyeri tekan atau keadaan patologis lainnya. Nah, lihat ini adalah gambar lokasi injeksi intramuskular. Nah, jadi gambaran yang tadi saya perlihatkan itu adalah gambaran lokasi injeksi intramuskular. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke injeksi intravena. Nah, injeksi intravena ini adalah pemberian obat melalui vena atau langsung ke dalam pembuluh darah dengan menggunakan spuit. Sedangkan pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang menghantarkan darah ke dalam jantung. Nah, jadi yang pertama lokasinya itu ada di lokasi vena median cubitus atau cephalika yaitu daerah lengan, kemudian ada vena saphenous yaitu daerah tungkai, kemudian ada vena jugularis yaitu daerah leher. Ini saya akan menampilkan gambarnya juga. Tadi saya sudah menampilkan gambar pemberian lokasi injeksi intravena. Sekarang kita lanjutkan ke injeksi subkutan atau SC. Nah, jadi pemberian injeksi subkutan ini adalah pemberian obat melalui suntikan ke area bawah kulit yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Nah, pemberian obat yang dilakukan dengan suntikan di bawah kulit dapat dilakukan pada daerah lengan atas sini, kemudian daerah lengan atas luar bagian dari bahu, maksudnya ini sebelah luarnya, daerah dada ininya juga, kemudian daerah sekitar umbilikus abdomen. Pemberian obat melalui subkutan ini umumnya dilakukan dengan program pemberian insulin yang digunakan untuk mengontrol kadar gula darah. Teknik ini digunakan apabila kita ingin obat yang disuntikan diabsorpsi oleh tubuh dengan pelan-pelan berdurasi panjang, slow and sustained absorption. Nah, jadi biar lebih jelasnya akan saya sebutkan lokasi-lokasi injeksi SC atau subkutan ini. Nah, itu lokasinya seperti lengan atas sebelah luar, maksudnya ini. Lengan atas sebelah luar, paha bagian depan kita, kemudian area perut, kemudian area skapula, dan juga area ventrogluteal dan juga area dorsogluteal. Nah, jadi lokasi-lokasi itulah pada lokasi itu kita bisa melakukan injeksi subkutan atau injeksi SC. Nah, saya akan memperlihatkan salah satu gambar lokasi subkutan ini. Nah, tadi saya sudah memperlihatkan gambar
untuk pemberian lokasi pada subkutan atau SC. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke injeksi intrakutan, yaitu pemberian obat melalui kulit, jaringan kulit yang peka, maksudnya lapisan kulit atau dermis. Nah, injeksi intrakutan ini adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit di bawah epidermis. Biasanya hanya sejumlah kecil larutan yang digunakan, contoh 0,1 ml. Metode pemberian ini seringkali digunakan untuk mengetes atau skin test, uji coba apakah pasien memiliki alergi pada obat yang akan diberikan. Semisal kita akan memberikan obat secara intravena. Nah, terlebih dahulu sebelum kita memberikan obat secara intravena itu, terlebih dahulu kita harus mengetesnya. Nah, jadi melakukan skin test melalui intrakutan. Nah, jika pasien setelah melakukan injeksi intrakutan ini, kemudian di bagian yang terinjeksi, bagian yang disuntik, kemudian ada kemerah-merahan atau ada gatal sehingga pasien tidak merasa nyaman, berarti pasien memiliki alergi pada obat tersebut. Nah, jadi injeksi intrakutan ini yaitu sebagai pengetes apakah pasien memiliki alergi pada obat tersebut atau tidak. Nah, injeksi intradermal ini, maksudnya injeksi intrakutan juga bisa disebut dengan injeksi intradermal, diberikan ke dalam dermis tepat di bawah epidermis. Lokasi umumnya digunakan yaitu di permukaan dalam lengan bawah, di sini ya. Dalam lengan bawah maksudnya di sini. Dan punggung bagian atas di bawah skapula. Nah, jadi biasanya peralatan yang dipakai untuk melakukan injeksi intradermal atau intrakutan ini itu kita harus mempersiapkan siring tuberkulin yang dikalibrasi dalam puluhan ratusan ml dan jarum. Jarumnya itu biasanya berukuran 1/4 kurangi 1/2 inci. Nah, 26 atau 27 gauge. Nah, dosis yang diberikan secara intrakutan atau intradermal ini, dosis yang kecilnya ya, yaitu biasanya kurang dari 0,5 ml. Sudut pemberian injeksi intradermal ini adalah 10 sampai 15 derajat. Dan jika kita melakukan injeksi, itu kita harus memastikan kita itu memakai spuit atau spet yang berukuran 1 cc saja. Soalnya jika kita melakukan intrakutan itu harus memakai jarum yang kecil juga untuk mengurangi rasa sakit terhadap pasien. Nah, jadi jarum kecil mengurangi rasa sakit. Nah, untuk lokasi-lokasinya saya akan menjelaskan lokasi apa saja, di mana saja di bagian tubuh kita. Yang pertama itu di lengan atas, yaitu 3 jari di bawah sendi bahu, tepat di tengah daerah musculus deltoideus. Nah, kemudian yang kedua itu di lengan bawah, yaitu di bagian depan lengan bawah, 1/3 dari lekukan siku atau 2/3 dari pergelangan tangan pada kulit yang sehat, jauh dari peredaran darah. Jadi kita tuh harus menjauhkan injeksi intrakutan itu dengan peredaran darah kita, karena kan injeksi intrakutan kan hanya di kulit saja, kecuali kita melakukan intravena yang seharusnya memang di pembuluh darah kita. Ini saya akan memperlihatkan gambaran dari lokasi di mana saja kita akan melakukan pemberian injeksi intrakutan. Ini adalah gambarannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Jika tadi dalam penjelasan saya ada kurang atau ada lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.